kepala komunitas Kampung Wajo, Kampung Wajo ya, Wajo. Dia itu dari Matoa, tetapi nampaknya berdasarkan uraian sejarah, dia itu bukan hanya komunitas di Kampung Wajo untuk yang ada di Makassar, tetapi dia adalah komunitas dari orang-orang Wajo yang juga berada di Ambon, di Malaka, di mana-mana seperti itu. Dia adalah seorang pelaut, secara pribadi berpengalaman. Dia pelaut ulung, dan pelaut ulung itu tidak ada pelaut ulung yang lahir di laut tenang ya. Dia sangat pelaut ulung dan tahu persis berbagai permasalahan yang dihadapi pada waktu itu. Nama sebetulnya itu bukan itu Amanagapa, itu adalah gelar. Itu kebiasaan dari orang-orang Bugis gitu, ya. Seseorang itu tidak dipanggil lagi namanya, nama aslinya, kalau dia sudah punya anak. Jadi namanya sebetulnya itu adalah Lampatelo ya, Lampatelo. Kemudian anak pertamanya itu namanya Gappa. Jadi karena anak pertamanya adalah Gappa, maka dia disebut dengan Amanagapa. Ini luar biasa. Sebetulnya Amanagapa kita sebut Lampatelo ini, beliau itu adalah orang Wajo, tepatnya itu di Tosora. Dia lahir di Tosora, salah satu kecamatan. Sekarang Tosora ini banyak pengunjung karena nampaknya sejarah dari Tosora itu ada banyak pemuka-pemuka agama yang lahir di situ, dan dikunjungi. Ada beberapa situs di situ. Tetapi Tosora ini dulu tersohor, tetapi karena perang antar beberapa suku di situ, pokoknya diserang sehingga kacau keadaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ialah salah satu sifat dari orang-orang Wajo itu, dia tidak suka bertani. Jadi berbagai faktor itulah sehingga Amanagapa itu, Lampatelo itu pindah ke Makassar. Pada waktu itu Gotalo pindah ke Makassar dan disambut baik oleh Raja Goa pada waktu itu. Disambut baik dan dikasih tempat, itulah sekarang namanya Kampung Wajo. Di situ berkumpul orang-orang Wajo itu, dan di sepakat itu diangkat sebagai Amanagapa itu sebagai Matoa Wajo. Kalau kami dulu biasa disebut dengan Matoa. Mau tanda tangan KTP atau ke bukan Matoa apa? Daeng Matoa. Nah, jadi dia sebetulnya Daeng Matoa Wajo. Dia begitulah keadaannya, sehingga itu yang saya katakan, karena dia adalah seorang pelaut ulung, tentu saja mengerti sekali apa yang terjadi di laut itu. Dia katakan memang berbagai tuntutan kepada beliau itu agar merumuskan satu undang-undang, tetapi yang dia pikir bahwa yang paling bagus yang harus dilakukan ialah membuat satu peraturan yang berlaku khusus untuk dalam perahu itu. Itulah sebabnya maka dibuatlah seperti organisasi di dalam perahu. Organisasi dalam perahu itu pertama itu nakoda, ada nakodanya. Nakoda itu adalah kepala, sebetulnya dia pimpinan sekaligus dia sebagai pemilik, atau boleh juga sebagai wakil dari pemilik perahu. Oleh sebab itu maka itu yang Amanagapa pikir bahwa ini harus diatur secara sangat baik hubungan antara nakoda sawi. Sawi itu adalah awak dari perahu itu. Di situ diatur ada sawi tetap, ada sawi sementara, ada sawi menumpang dan sebetulnya. Dan semua punya hak, dan semua itu diatur oleh di dalam hukum yang dibuat oleh Amanagapa itu namanya
eh, ada allopi ya, bicarana pak baru jadi hukum berlayar itu bicarana artinya aturan-aturan penjual. Jadi itu yang diatur. Nah, itulah yang diatur dalam satu kitab. Kenapa bisa terjadi bahwa Amanagapa itu diangkat sebagai matoa? Pada akhirnya dia menjadi sabana di Talok dan Goa itu, dan dia pada akhirnya merancang suatu undang-undang yang sangat luar biasa yang ternyata diadopsi bukan hanya pelaut-pelaut Indonesia, tetapi diadopsi oleh dunia internasional. Itu ada beberapa yang menarik yang perlu itu. Yang kedua ialah bahwa setelah Amanagapa itu berhasil menyusun, karena dia berhasil itu aturan yang sangat jelas tentang hubungan antara nakoda dibantu oleh jurumudi dan jurubatu ya, kemudian ada sawi dan sebagainya. Bagaimana hak dari penumpang itu untuk membawa barang. Salah satu yang menarik itu ialah bahwa seorang menyewa kapal itu dia sewa pada saat dia berangkat, kemudian misalnya di perjalanan itu singgah, kemudian dia jual itu barangnya, dia tetap sewa dan sewa itu satu kali saja dibayar. Itu salah satu yang. Yang kedua yang sangat menarik perhatian saya ialah bahwa Amanagapa itu membuat satu peraturan bahwa perselisihan yang terjadi di atas kapal itu tidak boleh dibawa ke darat. Ini sangat simpel, tetapi mengandung makna bahwa orang dulu itu tidak boleh mencampur adukan antara persoalan di laut dan persoalan di darat. Kalau ada persoalan di laut, selesaikan di laut, barulah ke darat. Sebetulnya sebaliknya tersirat bahwa kalau ada persoalan di darat, jangan bawa ke laut. Kalau ada persoalan di rumah, jangan bawa keluar rumah. Kalau ada seperti itu, juga luar biasa. Ini makna yang harus kita tangkap dari ajaran dari Amanagapa ini. Kenapa dia? Kenapa Amanagapa diangkat sebagai matoa, sebagai sabana? Suatu ketika ditanya, Raja Goa itu bertanya kepada Karempat Tingaluang. Karempat Tingaluang itu salah seorang ilmuwan di kalangan Bugis di Makassar ini yang luar biasa. Dia menguasai 11 bahasa asing. Yang dia suatu ketika dia bertanya itu orang dari mana? Yang ada dia Mangkubumi di Goa. Ada tamu mau berkunjung kan? Siapa dia? Dari mana dia? Dia dari Prancis. Dan suruh dia masuk. Masuklah itu tamu, Portugis. Dia dari Portugis. Tamu itu dari Portugis. Naiklah ke rumah Karempat Tingaluang itu Patinggaluang ya. Patinggaluang itu tamu. Kemudian pengawalnya itu karena rumahnya itu tidak terlalu besar, jadi yang bisa naik itu kecuali itu khusus saja, pengawalnya itu tetap dibawa di siring kolom rumah. Berbicaralah Karempat Tingaluang kepada orang Portugis. Kemudian pulang ditanya itu pengawalnya tamu dari Portugis itu, bagaimana pembicaraan tadi? Dia bilang kesan saya ialah bahwa kedua orang yang berbicara di atas rumah itu kedua-duanya adalah kelahiran Lisbon. Karena tidak bisa ditandai begitu fasihnya itu bahasa Portugis dari Karempat Tingaluang. Bahasa-bahasa lain seperti itu. Setiap tamu yang datang ditanya bahasa apa yang dia pakai, bahasa Inggris suruh dia masuk, bahasa apa, bahasa Arab suruh dia masuk, dan dilayani sesuai dengan bahasa dari tamu ini. Ini saya tidak tahu
barangkali belum ada tandingan dari kita di seperti itu yang bisa, dan puncak kejayaan sebetulnya Makassar itu ada pada saat beliau menjadi Mangkubumi, dan itulah yang merekomendasikan Karepati Ngalola itu yang merekomendasikan kalau Raja Koa mau menunjuk Sah Bandar, tunjuklah itu Amanagapa. Karena ternyata sebelum Tosora itu bubar, maka Amanagapa itu adalah Sah Bandar, dan dia berhasil dengan segala sangat brilian, tetapi akibat dari bencana alam, akibat dari perang, akibat dari macam-macam, sehingga Amanagapa itu dan satu kampung itu hijrah ke Kampung Wajo yang ada sekarang ini, dan di situ sekira itu saja pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Intinya yang saya petik dari Pati Ngalola ini, kalau kita ingin menguasai dunia, kuasai juga bahasanya. Kemudian teknologi tidak mungkin dikuasai kalau tidak mengerti bahasanya. Terhati oleh ketua. Selanjutnya oleh ketua Sulawesi Selatan kepada Ibu Profesor Dr. Hamiduddin Khalid. Selanjutnya di wilayah Balak Baraka. Saya itu cuma pembina di sini, yang ketua ini ibu. Wajib tapi ya. Nanti kalau di share fotonya masukkan di